Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrizal Fahmi Sidik. Saya mahasiswa dari Universitas Primagraha, program studi manajemen, jurusan ekonomi dan bisnis. Yang saya hormati dosen pengampu saya, yakni Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE MM, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Dan semoga Bapak dosen di sana yang saya banggakan dan teman-teman semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Teguh Setiadi SEMM, dan semoga apa yang nantinya akan saya sampaikan itu dapat bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dari bab 1. Oke guys, di bab pertama ada dasar ruang lingkup ilmu ekonomi. Definisi ilmu ekonomi itu apa sih sebenarnya? Ilmu ekonomi itu apa sih artinya? Nah, ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang bagaimana individu, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah membuat suatu pilihan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas, gunanya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas gitu. Jadi simpelnya ilmu ekonomi ini adalah mengelola suatu sumber daya yang terbatas tapi dipakai untuk kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, adapun pengertian menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kekayaan suatu negara diciptakan dan didistribusikan. Itu menurut Adam Smith. Yang kedua menurut Paul Samuelson, ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya. Nah, itu menurut para ahli. Lalu ilmu ekonomi itu menjadi ada lima macam. Ruang lingkup ekonomi itu ada 5 macam. Yang pertama, ekonomi mikro. Apa sih itu? Ekonomi mikro itu apa? Yaitu tentang perilaku individu atau unit ekonomi seperti rumah tangga dan perusahaan. Contohnya, contoh pembahasan ekonomi mikro itu ada harga barang, penawaran dan permintaan, perilaku konsumen, dan efisiensi pasar. Itu yang dibahas dari ekonomi mikro. Yang kedua ada ekonomi makro. Yang dibahas dari ekonomi makro ini yaitu dengan fokusnya ke kinerja, struktur, dan perilaku ekonomi secara keseluruhan, nasional atau global. Jadi simpelnya ekonomi mikro ini membahas tentang ilmu ekonomi secara kecil, kayak rumah tangga atau perusahaan lah gitu, kayak pabrik. Tapi ekonomi makro itu berfokus pada struktur perilaku ekonomi secara keseluruhan. Bisa dibilang ekonomi membahas tentang kayak keseluruhan secara global gitu. Jadi kelasnya udah dunia gitu, negara, bukan PT lagi. Simpelnya begitu. Nah, yang ketiga itu tentang ekonomi deskriptif, yaitu tentang menguraikan fakta atau data ekonomi secara objektif. Contohnya statistik pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang keempat
ekonomi normatif, yaitu tentang membahas rekomendasi atau panduan untuk kebijakan ekonomi berdasarkan nilai atau preferensi. Contohnya, apakah subsidi bahan bakar perlu ditingkatkan? Nah, itu contoh ekonomi normatif. Yang terakhir ada ekonomi terapan, yaitu membahas tentang penerapan teori ekonomi untuk memecahkan masalah praktis. Contohnya, perencanaan anggaran negara. Nah, itu salah satu contoh ekonomi terapan. Nah, baiklah, mungkin itu rangkuman dari bab 1 tentang dasar ruang lingkup ilmu ekonomi. Selanjutnya bab 2. Oke, selanjutnya di bab 2 ini ada elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah ukuran seberapa besar jumlah barang yang diminta berubah ketika harga barang tersebut berubah. Itu arti dari elastisitas permintaan. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama ada permintaan elastis. Itu maksudnya jika harga barang naik sedikit saja, jumlah barang yang diminta akan berkurang banyak. Contohnya seperti barang mewah, seperti mobil atau perhiasan. Maksudnya ketika harga mobil atau perhiasan itu naik, maka permintaan dari konsumen akan semakin turun. Itu rumusnya, ya. Selanjutnya yang kedua ada permintaan inelastis. Harga naik atau turun itu tidak terlalu memengaruhi jumlah yang diminta. Maksudnya dari jenis yang kedua ini adalah ketika contohnya gini. Harga naik atau turun itu tidak akan memengaruhi jumlah yang diminta. Contohnya seperti beras, bensin, garam, kebutuhan pokok, intinya kebutuhan pokok. Jadi mau harga itu naik atau turun, permintaan itu tidak akan mempengaruhi gitu. Mau naik mau turun itu tidak akan terlalu memengaruhi permintaan dari konsumen. Yang ketiga, permintaan unit elastis, yaitu tentang perubahan harga diikuti dengan perubahan jumlah yang diminta dalam proporsi yang sama. Selanjutnya, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah ukuran seberapa besar jumlah barang yang ditawarkan berubah ketika harga barang berubah. Ini hampir 11-12 sama permintaan ya, teman-teman. Selanjutnya ada jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama itu ada penawaran elastis. Penawaran yang sangat cepat menyesuaikan ketika harga berubah. Contohnya barang yang mudah diproduksi seperti pakaian. Yang kedua ada penawaran inelastis. Penawaran inelastis, penawaran sulit untuk menyesuaikan ketika harga barang berubah. Contohnya barang yang butuh waktu produksi lama seperti hasil pertanian kayak padi gitu, terus kayak cabai tuh. Yang ketiga ada penawaran unit elastis. Perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya ada pentingnya elastis. Materi elastis ini sangat penting. Pentingnya buat siapa? Yang pertama buat konsumen, yaitu tentang untuk memahami elastisitas membantu konsumen mengelola pengeluaran, terutama saat harga barang berubah. Jadi kayak buat patokan buat konsumen aja gitu. Kayak barang ini lagi naik, bahan pokok lagi naik, terus BBM naik gitu. Kayak buat patokan buat konsumen. Elastisitas ini sangat penting gitu ya. Selanjutnya buat produsen. Elastisitas juga, maksudnya ilmu elastisitas juga penting buat produsen agar bisa menentukan strategi harga untuk meningkatkan penjualan atau laba, keuntungan gitu ya. Selanjutnya
penting juga buat pemerintah, yaitu membantu dalam menentukan kebijakan pajak dan subsidi. Selanjutnya, kesimpulan dari materi elastisitas penawaran dan permintaan. Elastisitas permintaan dan penawaran. Kesimpulannya adalah elastisitas membantu kita memahami bagaimana perubahan harga memengaruhi jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Yang penting untuk pengambilan keputusan dalam ekonomi. Itu sekian dari bab 2. Selanjutnya bab 3. Selanjutnya di bab 3 kita membahas masalah ekonomi. Masalah ekonomi muncul karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia hanya terbatas. Hal ini menyebabkan manusia harus membuat pilihan bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien. Selanjutnya, jenis masalah ekonomi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu masalah ekonomi klasik. Artinya ditekankan oleh para ekonomi seperti Adam Smith, yaitu yang pertama produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi maksudnya apa dan berapa banyak barang yang harus diproduksi. Distribusi, bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Yang ketiga, konsumsi. Siapa yang akan mengkonsumsi barang tersebut? Nah, itu pembahasan masalah ekonomi klasik yang pertama. Nah, sekarang jenis yang kedua dari masalah ekonomi, yaitu masalah ekonomi modern. Menekankan pada 3 pernyataan utama. Yang pertama, apa yang harus diproduksi. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi. Yang ketiga, untuk siapa barang diproduksi. Maksudnya apa yang harus diproduksi? Barang apa saja yang perlu diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi nggak sembarang kita memproduksikan barang. Nah, maksud yang bagaimana cara memproduksi? Maksudnya itu adalah metode atau teknologi apa yang harus digunakan untuk memproduksi barang secara efisien. Jadi nggak sembarang kita menggunakan mesin-mesin untuk memproduksi barang. Jadi harus mesin-mesin yang emang harus digunakan untuk memproduksi barang tersebut yang kira-kira lebih efisien. Jadi si mesin itu lebih bekerja untuk memproduksi barang secara efisien. Jadi nggak kemana-mana tuh mesin gitu. Yang ketiga itu adalah untuk siapa barang diproduksi. Nah, maksudnya bagaimana barang dan jasa didistribusikan agar dapat dinikmati oleh masyarakat. Ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah penyebab masalah ekonomi itu ada 2. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal yang terbatas. Itu penyebab utama. Penyebab kedua nih, kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Manusia selalu memiliki kebutuhan yang terus berkembang. Jadi dulu butuhnya cuman ini, sekarang butuhnya ini. Jadi semakin ke depan, nih kebutuhan manusia bakal makin berkembang lagi gitu. Selanjutnya ada solusi masalah ekonomi. Yang pertama itu sistem ekonomi. Solusi yang pertama itu sistem ekonomi tradisional, yaitu mengandalkan kebiasaan atau tradisi. Terus sistem ekonomi pasar, mengutamakan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Selanjutnya sistem ekonomi komando, seluruh keputusan diatur oleh pemerintah. Sistem ekonomi campuran, kombinasi antara mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah. Itu solusi masalah ekonomi yang pertama. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya. Maksudnya memastikan sumber daya digunakan secara optimal untuk menghasilkan manfaat yang maksimal gitu. Ya, mungkin itu pembahasan dari bab 3 tentang masalah ekonomi. Selanjutnya kita
melangkah ke bab 4. Selanjutnya di bab 4 ini kita membahas tentang teori permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Hukum permintaan maksudnya jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan turun, dan begitu pun sebaliknya. Hubungan berbanding terbalik. Faktor yang memengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, pendapatan konsumen. Yang ketiga, selera atau preferensi konsumen. Yang keempat, harga barang lain atau substitusi dan pelengkap. Yang kelima, ekspektasi harga di masa depan. Jadi gini loh, misalkan harga es krim itu turun, konsumen cenderung akan membeli lebih banyak. Maksudnya gitu. Selanjutnya, teori penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Hukum penawarannya gini. Jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan begitu pun sebaliknya. Hubungannya berbanding lurus. Faktor yang memengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, jumlah produsen di pasar. Yang kelima, ekspektasi harga di masa depan. Contohnya, ketika harga barang apel naik, penjual bakal cenderung lebih memproduksi gitu, lebih banyak memproduksi apel. Jadi gitulah hukum teori penawaran dan permintaan. Selanjutnya kita membahas tentang interaksi permintaan dan penawaran. Itu ada keseimbangan pasar. Maksudnya terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Titik ini disebut harga keseimbangan atau harga pasar. Contohnya, jika harga terlalu tinggi, barang tidak laku atau surplus. Terus jika harga terlalu rendah, barang menjadi langka gitu. Selanjutnya kita ke kesimpulan. Kesimpulan dari teori permintaan dan penawaran ini adalah membantu menjelaskan bagaimana harga barang dan jasa terbentuk di pasar serta bagaimana perilaku konsumen dan produsen saling memengaruhi. Jadi mungkin itu di bab keempat ini. Selanjutnya kita di bab 5. Selanjutnya di bab 5 kita akan membahas tentang teori produksi. Pengertian produksi. Produksi adalah proses mengubah input atau faktor produksi menjadi output barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, pabrik menggunakan bahan baku, mesin, dan tenaga kerja untuk menghasilkan produk seperti pakaian atau makanan. Itu pengertian produksi. Ya. Faktor produksi. Selanjutnya faktor produksi. Yang pertama, sumber daya alam. Segala sesuatu yang disediakan oleh alam seperti tanah, air, dan bahan tambang. Kedua, faktor produksi yang kedua itu tenaga kerja. Usaha fisik dan mental yang dilakukan manusia dalam proses produksi. Faktor produksi yang ketiga itu ada modal. Alat atau barang yang digunakan untuk membantu produksi seperti mesin dan peralatan. Faktor produksi yang keempat itu ada kewirausahaan. Kemampuan mengelola faktor produksi
untuk menciptakan barang atau jasa. Selanjutnya ada hukum produksi. Hukum produksi itu terbagi menjadi dua. Hukum yang pertama, produksi dengan satu variabel input. Produksi dengan satu variabel input. Produksi dengan satu variabel input. Maksudnya hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. Jadi gini loh. Jika salah satu faktor produksi ditambah sementara faktor lainnya tetap, maka tambahan hasil produksi akan semakin berkurang setelah mencapai titik tertentu. Contohnya, jika petani terus menambah pupuk pada lahan yang sama, hasil panen akan meningkat pada awalnya. Tetapi lama-kelamaan tambahan hasilnya semakin sedikit. Nah, hukum yang kedua, produksi dengan dua atau lebih variabel input. Maksudnya menggunakan lebih dari satu faktor produksi untuk meningkatkan hasil produksi, seperti menambah tenaga kerja dan mesin secara bersamaan. Selanjutnya ada tahapan-tahapan produksi. Tahapan yang pertama yaitu produksi meningkatkan dengan cepat karena efisiensi penggunaan input. Tahapan kedua, produksi masih meningkat tetapi dengan kecepatan yang menurun. Tahapan yang ketiga, produksi mulai menurun karena faktor produksi sudah tidak efisiensi lagi. Kesimpulannya, teori produksi itu membantu memahami bagaimana mengelola sumber daya alam secara efisien untuk menghasilkan barang atau jasa yang optimal. Tujuannya adalah mencapai hasil maksimal dengan biaya yang minimal. Oke, mungkin itu yang kita bahas di bab 5 ini. Selanjutnya kita di bab 6. Oke, selanjutnya di bab 6 kita membahas tentang teori tingkah laku konsumen. Tingkah laku konsumen adalah cara individu atau kelompok membuat keputusan dalam menggunakan pendapat mereka untuk membeli barang atau jasa. Gunanya untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan konsumen itu adalah mendapatkan kepuasan atau manfaat maksimal atau biasa disebut dengan utility dari barang atau jasa yang mereka beli. Selanjutnya, konsep dasar tingkah laku konsumen. Yang pertama, kepuasan total atau total utility, yaitu total manfaat yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Yang kedua, kepuasan marginal atau biasa disebut dengan marginal utility, yaitu tentang tambahan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi dari satu unit tambahan barang atau jasa. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi tingkah laku konsumen. Yang pertama yaitu pendapatan. Kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa tergantung pada pendapatan mereka. Yang kedua, harga barang. Harga barang memengaruhi keputusan konsumen apakah membeli barang tersebut atau mencari alternatif. Yang ketiga, selera dan preferensi. Pilihan konsumen dipengaruhi oleh apa yang mereka sukai. Yang keempat, lingkungan sosial. Pendapat teman, keluarga, atau tren itu juga memengaruhi konsumsi. Yang kelima, ekspektasi masa depan. Jika konsumen memberikan harga akan naik. Jika konsumen memperkirakan harga akan naik, maka mereka akan cenderung membeli lebih cepat. Nah, itu faktor yang memengaruhi tingkah laku konsumen. Selanjutnya, teori perilaku konsumen. Itu terbagi menjadi dua. Teori yang pertama yaitu teori kardinal, yaitu mengukur kepuasan secara kuantitatif. Contohnya, memberikan nilai atau angka pada kepuasan. 10 poin untuk es krim.
Itu contohnya ya, kata lain gitu. Jadi mengukur kepuasan, memberikan pesan kesan gitu, memberikan bintang, penilaian terhadap penjual. Yang kedua itu teori ordinal, yaitu mengukur kepuasan secara peringkat. Contohnya, konsumen lebih menyukai barang A dibanding barang B. Selanjutnya, kesimpulan. Tingkah laku konsumen menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan untuk memaksimalkan kepuasan mereka dengan sumber daya yang terbatas. Pengetahuan ini membantu produsen memahami kebutuhan pasar dan merancang strategi yang sesuai. Mungkin itu pada bab 6 ini. Selanjutnya kita di bab 7. Oke, selanjutnya kita di bab 7 ini membahas tentang teori biaya produksi. Pengertian biaya produksi itu adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh produsen untuk menghasilkan barang atau jasa. Ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan sumber daya lainnya. Jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi bertambah atau berkurang. Contohnya sewa gedung, gaji karyawan tetap, ya. Jenis yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi. Contohnya bahan baku, biaya listrik untuk produksi. Selanjutnya jenis yang ketiga yaitu biaya total atau total cost. Jumlah total semua biaya yang dikeluarkan, yaitu penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat, biaya rata-rata atau average cost. Biaya per unit barang yang dihasilkan. Yang kelima, biaya marginal cost. Tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit tambahan barang. Hukum biaya produksi. Ketika jumlah produksi meningkat, yang pertama, biaya rata-rata pada awalnya menurun karena efisiensi atau biasa skala ekonomi. Yang kedua, setelah mencapai titik tertentu, biaya rata-rata akan meningkat karena kapasitas produksi menjadi tidak efisien. Contohnya, pada awalnya memproduksi lebih banyak barang membuat biaya per unit lebih murah. Namun, jika pabrik terlalu padat, efisiensi menurun dan biayanya meningkat. Itu. Terus, faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Yang pertama, harga bahan baku. Jika bahan baku mahal, biaya produksi juga bakal pasti mahal. Yang kedua, teknologi. Penggunaan teknologi canggih dapat menurunkan biaya produksi. Karena teknologi tinggi mahal juga. Yang ketiga, skala produksi. Produksi dalam jumlah besar biasanya menurunkan biaya per unit. Efisiensi skala. Yang keempat, tenaga kerja. Biaya tenaga kerja mempengaruhi total biaya produksi. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari teori biaya produksi ini yaitu membantu produsen memahami bagaimana biaya berubah seiring jumlah produksi. Dengan mengelola biaya secara efisien, produksi dapat meningkatkan keuntungan dan daya saing di pasar. Oke, mungkin itu di bab 7. Selanjutnya kita akan di bab 8. Oke, selanjutnya di bab 8 ini kita membahas tentang teori memaksimumkan laba. Pengertian memaksimumkan laba adalah tujuan utama perusahaan, yaitu mencapai keuntungan terbesar dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien.
Laba diperoleh dari selisih antara total pendapatan dan total biaya. Selanjutnya, pendekatan untuk memaksimalkan laba. Yang pertama, pendekatan total atau total revenue, total cost. Perusahaan membandingkan total pendapatan atau TR dan total biaya TC. Laba maksimal tercapai saat selisihnya terbesar. Yang kedua, pendekatan marginal. Laba memaksimumkan tercapai saat biaya tambahan marginal cost untuk memproduksi satu unit barang sama dengan pendapatan tambahan atau marginal revenue dari barang tersebut. Sederhananya, jangan produksi lebih banyak barang jika biaya tambahan lebih besar dari pendapatan tambahan. Selanjutnya, strategi memaksimumkan laba. Yang pertama, efisiensi produksi, yaitu mengurangi biaya produksi dengan teknologi atau metode kerja yang lebih efisien. Yang kedua, pendapatan harga yang tepat, menentukan harga yang sesuai dengan daya beli konsumen dan kondisi pasar. Yang ketiga, inovasi produk, menawarkan produk yang memiliki nilai lebih untuk menarik konsumen. Yang keempat, analisis pasar, memahami tren dan kebutuhan pasar untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya, contoh memaksimumkan laba. Sebuah perusahaan menghasilkan 100 unit barang dengan biaya 10 juta dan pendapatan 15 juta. Nah, jika menambah 10 unit barang berikutnya menyebabkan biaya tambahan sebesar 2 juta, tetapi pendapatan tambahannya 1,5 juta, maka perusahaan sebaiknya tidak menambah produksi karena akan mengurangi laba. Nah, kesimpulannya, memaksimumkan laba adalah tentang mengelola pendapatan dan biaya secara optimal. Perusahaan itu perlu berhati-hati dalam menentukan jumlah produksi, harga, dan strategi bisnis agar tetap kompetitif dan meraih keuntungan secara maksimal. Mungkin itu di bab 8, selanjutnya kita di bab 9. Selanjutnya di bab 9 ini kita membahas tentang pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat memengaruhi harga. Harga di pasar ini ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Selanjutnya, ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Tidak ada satupun pihak yang mendominasi pasar, kecuali penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang dijual homogen. Maksudnya produk yang dijual di pasar ini bersifat seragam atau identik. Contohnya beras atau gula. Yang ketiga, informasi sempurna. Sebuah penjual dan pembeli mengetahui informasi tentang harga dan kualitas barang. Yang keempat, tidak ada hambatan masuk atau keluar pasar. Siapapun bebas untuk masuk dan keluar dari pasar tanpa ada hambatan. Dan yang kelima, harga ditentukan pasar. Penjual dan pembeli hanya mengikuti harga yang terbentuk dari interaksi penawar dan permintaan. Selanjutnya, kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, efisiensi. Pasar ini menciptakan alokasi sumber daya yang optimal karena harga mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya. Yang kedua, keadilan. Tidak ada monopoli sehingga harga yang berlaku adil bagi semua pihak. Dan yang ketiga, kebebasan. Penjual dan pembeli memiliki kebebasan untuk berinteraksi. Kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama,
Kurangnya inovasi. Karena banyak yang dijual homogen, tidak ada insentif bagi produsen untuk berinovasi. Yang kedua, tidak realistis. Sulit ditemukan pasar seperti ini di dunia nyata karena banyak faktor yang memengaruhi harga. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari teori pasar persaingan sempurna ini adalah model ideal dalam ekonomi yang memberikan efisiensi tinggi. Namun, dalam kenyataan, pasar seperti ini jarang ada karena banyak faktor lain yang memengaruhi transaksi seperti kualitas produk atau kebijakan pemerintah. Jadi kayak kurang legal gitu, kayak teman-teman kayak pasar kaget, pasar malam itu termasuk pasar persaingan sempurna. Selanjutnya mungkin cukup di bab 9 ini. Selanjutnya kita di bab 10, yaitu bab terakhir. Oke teman-teman, kita berada di bab terakhir, bab ke-10, yaitu tentang pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah jenis pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar untuk sesuatu barang atau jasa, sehingga produsen tersebut memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan harga. Ciri-ciri pasar monopoli itu ada 5. Yang pertama, hanya ada satu penjual, tidak ada pesaing di pasar. Contoh, kayak PLN, penyediaan listrik di Indonesia. Yang kedua, barang atau jasa tidak memiliki substitusi. Barang yang dijual tidak memiliki pengganti yang serupa. Yang ketiga, kendali penuh atas harga. Produsen memiliki kekuasaan untuk menentukan harga karena tidak ada pesaing. Yang keempat, hambatan masuk yang tinggi. Sulit bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar monopoli karena hambatan seperti izin, teknologi, atau modal yang besar. Yang kelima, pasar terkendali oleh pemerintah atau perusahaan besar. Monopoli sering terjadi pada sektor strategis yang diatur oleh pemerintah. Selanjutnya, kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, efisiensi produksi. Dalam beberapa kasus, monopoli dapat menghasilkan barang dengan biaya lebih rendah karena skala produksi yang besar. Yang kedua, inovasi. Perusahaan monopoli memiliki keuntungan besar yang dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan. Kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, harganya tinggi. Konsumen sering membayar harga lebih tinggi karena tidak ada alternatif barang atau jasa. Yang kedua, kualitas tidak terjamin. Tanpa persaingan, produsen tidak memiliki insentif untuk meningkatkan kualitas. Yang ketiga, pilihannya terbatas. Konsumen hanya memiliki satu pilihan barang atau jasa. Jadi kayak misalkan PLN, ya emang PLN ada pilihannya gitu. Ya paling listrik doang kan gitu. Itu salah satu pasar monopoli. Nah, ini contoh pasar monopoli. Yang pertama, monopoli alamiah. Terjadi karena sifat produk seperti utilitas umum, kayak air dan listrik yang saya sebutkan tadi. Ya, air salah satu pasar monopoli, ya karena air emang ada pilihan. Ya air gitu. Sama jenisnya. Yang kedua, monopoli legal. Didukung oleh pemerintah seperti hak paten atau izin khusus. Jadi misalkan pasar monopoli itu salah satu pasar yang emang udah didukung sama pemerintah. Jadi nggak sembarang kita buka usaha monopoli gitu ya. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari pasar monopoli yaitu memberikan keuntungan bagi produsen, tetapi
sering merugikan konsumen karena harga tinggi dan kurangnya pilihan. Oleh karena itu, pemerintah biasanya mengawasi pasar monopoli untuk melindungi kepentingan masyarakat. Makanya pasar monopoli itu jarang banget ya, maksudnya cuman hanya beberapa aja gitu, nggak begitu banyak pilihan. Kayak makanan, ada makanan pokok, terus makanan ringan. Jadi pasar monopoli itu ya gak banyak gak banyak penjual gitu, gak banyak produsen yang menjual hal tersebut gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam mempresentasikan materi dari awal perkuliahan hingga akhir ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.